Sesaat lagi, kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang saya hormati, anak-anakku yang saya banggakan, marilah kita bersama-sama mengkaji materi sejarah rahmat Islam bagi Nusantara. Keberadaan Islam di Indonesia tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Makna sejarah ialah dialog pemikiran antara seorang dengan fakta hasil rekaman masa lampau. Semestinya, fakta itu harus disusun sejujur mungkin, sehingga tidak terjadi kebenaran, semu atau pemutarbalikan makna suatu peristiwa. Pemutarbalikan kebenaran pun terjadi dalam penulisan sejarah Islam di Indonesia. Misalnya, sering kita temukan buku sejarah menulis tentang mula-mula masuknya Islam di Indonesia pada abad ke-13. Padahal sudah diambil keputusan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, langsung dari Arab. Jadi ada dua paham, ada yang menyebutkan abad ke-13, ada yang menyebutkan abad ke-7 ya. Nanti siapa saja yang menyebutkan abad ke-13 dan teori apa yang menyebutkan abad ke-7 ya. Para pendengar yang saya hormati, para pakar sejarah berbeda pendapat mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Setidaknya terdapat 3 teori besar yang dikembangkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara yang terkait dengan asal kedatangan para pembawa dan waktu kedatangannya. Yang pertama, teori Gujarat. Menurut teori ini, Islam dipercaya datang dari wilayah Gujarat, India, melalui para pedagang India Muslim pada sekitar abad ke-13 Masehi. Satu, teori Gujarat. Yang kedua, teori Mekah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad ke-7 Masehi. Yang ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, ada 2 teori yang sama, ada 1 yang berbeda. Yang sama teori Gujarat dengan teori Persia, yaitu sama-sama abad ke-13. Yang berbeda adalah teori Mekah yang menyebutkan bahwa Islam datang langsung dari Mekah pada abad ke-7 Masehi. Secara ilmiah, teori Mekah yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara lebih awal, lebih penting untuk dibuktikan. Jika bukti-bukti teori Mekah telah dianggap memadai dan ilmiah, maka teori lain sudah tidak dibutuhkan lagi ya. Berikut beberapa uraian terkait dengan beberapa bukti yang mendukung teori Mekah. Yang pertama, adanya jalur perdagangan utama dari Nusantara, terutama Sumatera dan Jawa dengan Cina, juga diakui oleh sejarawan G.R. Tibbets. Ia menemukan bukti-bukti adanya kontak dagang antara negara Arab dengan Nusantara saat itu.
Keadaan ini terjadi karena Kepulauan Nusantara telah menjadi tempat persinggahan kapal-kapal pedagang Arab yang berlayar ke negeri Cina sejak abad ke-5 Masehi. Satu, ya. Jadi bukti bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-7. Yang kedua, ditemukannya perkampungan Arab Muslim di Barus pada abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi. Berdasarkan sebuah dokumen kuno asal Tiongkok juga menyebutkan bahwa sekitar tahun 625 Masehi, 9 tahun setelah Rasulullah SAW berdakwah, ya, terang-terangan, di pesisir pantai Sumatera sudah ditemukan sebuah perkampungan Arab Muslim yang masih berada dalam kekuasaan wilayah Kerajaan Sriwijaya. Ketiga, sebuah makam kuno di komplek pemakaman Mahligai, Barus. Di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin, wafat tahun 672 Masehi. Kemudian nomor keempat, pada tahun 674 Masehi, semasa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan mengirim utusannya Muawiyah bin Abu Sufyan ke tanah Jawa, yaitu ke Jepara. Pada saat itu namanya Kalingga. Hasil kunjungan duta Islam ini adalah Raja Jaisima, putra Ratu Sima dari Kalingga, masuk Islam. Yang kelima, dalam seminar nasional tentang masuknya Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963, para ahli sejarah menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi, dan langsung dari tanah Arab. Daerah yang disinggahi adalah pesisir Sumatera. Islam disebarkan oleh para saudagar Muslim dengan cara damai. Kemudian yang terakhir, ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di lereng Gresik abad ke-11 Masehi, yang berarti jauh sebelum itu sudah terjadi penyebaran agama Islam, terutama di daerah pesisir Sumatera. Para pendengar yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Kemudian setelah kita tahu bahwa Islam masuk ke Indonesia, yang paling banyak buktinya, ya, adalah abad ke-7. Kemudian kita kaji juga bagaimana strategi dakwah yang dilakukan oleh para pendakwah pada masa tersebut. Adapun strategi dakwah yang dilakukan oleh para pedagang pada masa tersebut adalah yang pertama dengan perdagangan. Pada tahap awal, seluruh yang dipergunakan dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah perdagangan. Ya. Karena kan para saudagar Arab itu datang ke Indonesia, ya, berjualan, ya. Yang namanya berjualan itu kan biasanya dari rumah ke rumah, ya, atau dari satu daerah ke daerah lain. Maka sambil berdagang, berinteraksi dengan masyarakat, maka disampaikanlah ajaran-ajaran Islam, ya. Media yang paling mudah saat itu adalah perdagangan, ya. Yang kedua, melalui perkawinan atau pernikahan. Para pedagang atau saudagar yang datang dari Arab, ya, secara ekonomi memiliki status sosial yang lebih, ya, memiliki status sosial yang lebih dibanding pribumi, ya, mayoritas, ya. Maka tidak heran kalau misalkan para penduduk Indonesia saat itu, ya,
banyak yang tertarik dengan para saudagar, maka terjadilah pernikahan. Sementara dalam ajaran Islam boleh menikah kalau sama-sama beragama Islam, maka dengan pernikahan itulah ya muncul ya menjadi salah satu strategi untuk menyebarkan agama Islam. Kalau sudah anaknya menjadi istri, biasanya saudara-saudaranya, orang tuanya gitu ya. Menurut adat biasanya seperti itu, walaupun memang tidak semuanya ya. Kemudian yang ketiga melalui pendidikan ya. Proses Islamisasi di Indonesia juga dilakukan melalui media pendidikan. Para ulama banyak yang mendirikan pondok pesantren. Lembaga pondok pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang paling pertama, ya termasuk pertama berdiri menyebarkan agama Islam dalam rangka mendidik masyarakat supaya menjadi orang-orang yang paham, menjadi orang-orang yang ngerti, menjadi orang-orang yang pandai, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, strategi dakwah yang dilakukan oleh para dai di Indonesia nomor keempat yaitu melalui jalur tasawuf. Jalur lain yang juga tidak kalah penting dalam proses Islamisasi di Indonesia adalah tasawuf. Salah satu sifat khas dari ajaran ini adalah akomodasi terhadap budaya lokal, sehingga menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang tertarik menerima ajaran tersebut. Pada umumnya, para pengajar tasawuf atau para sufi adalah guru-guru pengembara dengan sukarela mereka menghayati kemiskinan, ya, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ada di daerah-daerah Nusantara saat itu. Tidak ada perbedaan derajat sampai sehingga para masyarakat menjadi tertarik kepada ajaran-ajaran Islam begitu. Ya, dengan kesederhanaan ya. Biasanya kan kita kalau lihat orang yang sederhana, memiliki sifat yang baik, ya, biasanya kan kita suka tertarik ya seperti itu. Beda dengan orang kalau melihat orang yang sok yes gitu ya. Kemudian yang kelima melalui jalur kesenian. Saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah melalui pertunjukan wayang. Seperti diketahui bahwa Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Ya, saya yakin dari mulai anak SD sudah tahu salah satu seni ya, budaya yang dipergunakan oleh Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam adalah wayang, salah satunya ya. Tapi mohon diperhatikan oleh para pendengar sekalian, sebetulnya jangan dilihat wayangnya begitu ya. Tetapi saat itu kenapa mempergunakan wayang? Ya, karena masyarakat saat itu sangat menyukai wayang. Ya, jadi salah satu kesenian yang disukai oleh masyarakat saat itu adalah wayang. Maka para wali itu mempergunakan media wayang sebagai media dakwahnya. Jadi kalau misalkan hari ini kita mau berdakwah kepada remaja, ya, apa yang cocok untuk remaja, ya, yang cocok bagi remaja apa, ya itu yang kita lakukan. Ya, generasi tua apa senangnya, gitu ya, generasi muda apa senangnya. Ya. Jadi disesuaikan, tetapi harus sesuai dengan ajaran Islam. Ya, ya tidak benar lah kalau misalkan kita berdakwah dengan hal batil gitu ya, dengan hal yang dilarang ya. Seperti itu ya, itu seni ya. Jadi mungkin contoh mungkin dengan musik kalau memang suka musik, tapi jangan dilihat musiknya ya, dakwahnya gitu kan ya. Di Jawa Barat itu kan ada wayang golek ya, ya.
ada wayang golek di mana para dalang kidalang itu suka menyampaikan terutama melalui si cepot begitu ya, Semar gitu, menyampaikan pesan-pesan moral begitu ya. Itu pesannya ya, jadi pesannya itu pesan dakwah gitu ya. Tapi biasanya kita kan sayangnya gitu ya, terkadang kita hanya melihat sisi hiburannya saja ya. Yang kita terima, yang kita lihat itu bukan bukan nasihatnya gitu ya, sisi hiburannya. Sehingga setelah selesai kita melihat ya sudah saja bubar gitu, nggak ada apa-apa ya, orang kita nonton gitu ya, hiburan gitu, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah melalui politik ya. Salah satu contoh di Maluku dan Sulawesi Selatan, kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya masuk Islam ya. Jadi rajanya masuk Islam dulu ya, maka biasanya masyarakatnya masuk Islam karena rajanya Islam ya. Jadi kalau sudah pemimpinnya Islam ya pastilah insya Allah mayoritas Islam ya, mudah-mudahan kuat gitu ya. Tapi kalau misalkan pemimpinnya bukan Islam, wallahu alam ya, seperti itu ya. Itu berdasarkan politik sebagai strategi dakwah yang dilakukan di Indonesia ya. Bisa dilihatlah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ya, kemudian punduknya seperti apa. Kemudian sebelumnya kan banyak kerajaan yang bukan Islam. Demikianlah para pendengar dan anak-anakku sekalian, materi kita hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.